Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini muridnya sudah datang semua ya. Baik, Ibu akan mulai terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Nah, karena masih pagi tentunya masih semangat ya buat belajar. Ada yang masih ingat kemarin kita mempelajari tentang apa? Ayo lupa ya, tentang drama. Apa? Baik, Ibu akan share screen buat materinya. Sebentar ya. Apakah layar Ibu sudah terlihat? Sudah. Kita mulai ya. Suara Ibu terdengar jelas ya? Jelas. Nah, karena Asih lupa tentang materi kita kemarin, kita akan mengulas sedikit terlebih dahulu tentang materi kemarin, yaitu drama-drama kehidupan atau teks drama. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik dapat menganalisis isi teks drama, kemudian menanggapi secara lisan dan tulis teks drama dengan memperhatikan isi dan kebahasaan dengan baik dan sesuai. Paham? Oke. Apa itu drama? Yang tadi lupa ya, sekarang Ibu akan jelaskan. Drama. Dari segi etimologi kata, kata drama sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu drama yang artinya bertindak atau berbuat. Drama adalah jenis karya sastra yang berisi mengenai kisah, watak, dan perilaku manusia melalui peran dan dialog yang ditampilkan di atas panggung dalam beberapa babak. Nah, drama juga dapat didefinisikan sebagai sebuah genre dalam karya sastra berupa karangan dalam sebuah sajian di mana watak dan tingkah laku manusia ditujukan melalui sebuah dialog yang diperankan atau dipentaskan. Kemudian karakteristik drama. Karakteristik drama atau ciri utama drama itu ada 3, yaitu berupa cerita, berbentuk dialog, dan bertujuan untuk dipentaskan. Sebenarnya karakteristik drama dan teks-teks lain itu sama. Hanya yang membedakan adalah drama ini bertujuan untuk dipentaskan. Apakah kalian terpikir ketika Ibu menjelaskan tentang drama? Drama itu sama nggak sih, Bu, sama sinetron atau film-film yang ada di layar televisi? Sebenarnya dalam artian khusus, drama dan sinetron itu hampir sama. Karena memiliki cerita, memiliki dialog, dan unsur-unsur yang sama. Hanya saja dalam drama itu biasanya bertujuan untuk dipentaskan. Sejauh ini ada yang ditanyakan? Belum ya? Belum. Bu lanjut. Nah, ini adalah materi utama kita pada hari ini ya, yaitu menganalisis isi drama. Menganalisis isi drama mencakup unsur-unsur dalam drama sebagai berikut. Nah, dalam drama itu ada 5 unsur utama. Yang pertama ada alur, ada penokohan, ada dialog, latar, dan bahasa. Nah, seperti yang terlihat di slide, alur adalah rangkaian peristiwa dan konflik yang menggerakkan jalan cerita. Alur drama mencakup bagian
pengenalan cerita, konflik awal, perkembangan konflik, dan penyelesaian. Alur pada drama itu sama dengan teks-teks lain ya, kayak berisi awalnya tuh pengenalan cerita, pendahuluan apa sih yang akan diceritakan, kemudian muncul konflik, kemudian konflik itu berkembang, hingga terdapat penyelesaian dari masalah tersebut. Selanjutnya ada penokohan. Penokohan merupakan cara pengarang di dalam menggambarkan karakter dari tokoh drama. Tokoh dan penokohan itu mempunyai posisi yang penting. Tokoh itu mengaktualisasikan naskah drama di atas pentas yang didukung dengan latar dan aspek-aspek atau unsur-unsur intrinsik lainnya. Berdasarkan hal tersebut, tokoh itu dibagi menjadi dua, yaitu tokoh utama dan tokoh pembantu. Tokoh utama itu biasa menjadi sentral atau pusat cerita dalam pementasan drama. Atau tokoh-tokoh drama itu, tokoh utama drama itu memiliki ciri utama. Yang pertama itu paling sering muncul, kemudian menjadi pusat perhatian dari tokoh lain. Kemudian itu ada kejadian-kejadian yang melibatkan tokoh pembantu atau tokoh lain itu pasti berkaitan dengan tokoh utama. Dan dialog-dialog yang melibatkan tokoh lain pasti berkaitan juga dengan tokoh utama. Kemudian untuk tokoh pembantu itu adalah tokoh yang dilibatkan dan dimunculkan untuk mendukung jalan cerita yang memiliki kaitan dengan tokoh utama. Sebentar. Oke, Ibu ulangin lagi ya. Maaf tadi ada kendala sinyal sehingga share screen-nya tadi sempat terputus. Layarnya sudah kembali terlihat? Belum? Sudah? Sudah. Tadi kita sampai ke tokoh pembantu ya, yaitu tokoh yang dilibatkan dan dimunculkan untuk mendukung cerita dan memiliki kaitan dengan tokoh utama. Aduh, maaf, error lagi. Sebentar ya. Nah, setelah itu dari segi perwatakannya, tokoh dan peran dalam pementasan drama itu terdiri dari 4 macam, yaitu ada tokoh berkembang, ada tokoh pembantu, ada tokoh statis, dan ada tokoh serba bisa. Seperti yang tertera di PPT, tokoh berkembang adalah tokoh yang mengalami perkembangan atau watak selama pertunjukan. Kemudian tokoh pembantu adalah tokoh yang diperbantukan untuk menyertai, melayani, atau mendukung kehidupan tokoh utama. Tokoh pembantu itu memerankan suatu bagian penting dalam drama, tetapi fungsinya tetap menjadi tokoh pembantu. Kemudian ada tokoh statis, adalah tokoh yang tidak mengalami perubahan karakter dari awal drama hingga akhir drama. Kemudian yang terakhir ada tokoh serba bisa, yaitu tokoh yang dapat berperan sebagai tokoh lain, seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Contoh dari tokoh-tokoh. Oh, baik. Pertanyaan yang bagus, Asih. Contoh dari tokoh-tokoh yang dari segi perwatakannya ya,
Kalau tokoh berkembang itu biasanya tokoh yang awalnya seorang anak baik, pada akhirnya menjadi tokoh jahat. Jadi perubahan watak itu yang membuat tokoh tersebut disebut sebagai tokoh berkembang. Untuk tokoh pembantu mungkin tidak ada contoh lain ya, karena biasanya tokoh pembantu itu yang selalu berada mengelilingi tokoh utama. Untuk tokoh statis sendiri itu biasanya seperti seorang tokoh yang awalnya jahat dari awal drama hingga akhirnya akan masih tetap jahat. Jadi tokoh itu nggak mengalami perubahan karakter dan tetap sama seperti awal hingga akhir. Nah, kalau untuk tokoh serba bisa ini, biasanya contohnya itu seperti tokoh yang berperan sebagai raja, tetapi ia juga berperan sebagai seorang pengemis untuk mengetahui kondisi masyarakatnya. Jadi tokoh itu tuh bisa memiliki peran-peran banyak, tapi dalam artian itu sebagai apa ya? Sebagai mencari tahu tentang hal yang ingin dia tahu. Jadi perubahan karakter yang dia mainkan itu karena ada suatu permasalahan. Paham atau masih bingung? Baik, Ibu lanjut ya. Kemudian ada dialog. Nah, dalam sebuah dialog itu sendiri ada 3 elemen yang tidak boleh dilupakan. Ketiga elemen tersebut adalah tokoh, wawancang, dan keramagung. Tokoh adalah pelaku yang mempunyai peran yang lebih dibandingkan dengan pelaku-pelaku lain. Sifatnya biasanya protagonis atau antagonis. Ini yang tokoh yang dimaksud itu tokoh utama ya. Kemudian ada wawancang, adalah dialog atau percakapan yang harus diucapkan oleh tokoh cerita. Kemudian ada keramagung. Keramagung adalah petunjuk perilaku, tindakan, atau perbuatan yang harus dilakukan oleh tokoh. Dalam naskah drama, keramagung itu biasanya ditulis dalam tanda kurung atau bisa juga dicetak miring. Selanjutnya ada latar. Hampir sama dengan jenis teks lain, latar itu adalah keterangan mengenai ruang dan waktu. Bisa juga sebagai suasana ya. Penjelasan latar dalam drama dinyatakan dalam pertunjukan pementasan. Bagian ini disebut dengan keramagung. Latar juga dapat dinyatakan melalui percakapan para tokoh. Dalam pementasannya, latar dapat dinyatakan dalam tata panggung ataupun tata cahaya. Selanjutnya ada bahasa. Bahasa merupakan media komunikasi antar tokoh. Bahasa juga menggambarkan watak tokoh, latar, ataupun peristiwa yang sedang terjadi. Apabila disajikan dalam bentuk pementasan, drama itu memiliki unsur lainnya, yaitu sarana pementasan seperti panggung, kostum, pencahayaan, dan tata suara. Kemudian ada struktur dari teks drama, yaitu ada 5 struktur yang biasa ada pada teks drama, yaitu ada babak atau episode, yang kedua ada adegan, yang ketiga ada dialog, yang keempat ada prolog, dan yang terakhir ada epilog. Kemudian ini, untuk penjelasan dari struktur tersebut, ini ada babak atau episode yang biasanya itu adalah bagian penting dalam sebuah drama, di mana merangkum peristiwa yang terjadi di suatu tempat dengan urutan waktu tertentu. Kemudian ada adegan. Adegan adalah bagian dari drama yang menunjukkan terjadinya perubahan peristiwa yang ditandai dengan terjadinya pergantian setting waktu, tempat, dan tokoh. Kemudian ada dialog. Dialog adalah percakapan antara 2 tokoh atau lebih yang terdapat dalam drama, di mana dialog biasanya akan mengantarkan tokoh menuju bagian konflik
konflik dalam drama. Dialog juga menjadi salah satu unsur yang membedakan drama dengan karya sastra lainnya. Kemudian ada prolog, yaitu pengantar saat hendak memasuki sebuah drama yang memberikan gambaran umum tentang drama yang dipentaskan. Dan yang terakhir ada epilog, adalah bagian akhir drama yang berisi penjelasan mengenai kesimpulan drama tersebut. Biasanya penonton akan mulai menarik kesimpulan mengenai pesan moral ketika drama sudah memasuki bagian epilog atau bagian akhirnya. Nah, setelah mempelajari materi teks drama, mari kita membaca teks drama. Dan tentunya ada tugas, yaitu menganalisis isi teks drama. Ibu stop sharing ya. Oke, setelah Ibu menyampaikan materi, tentunya akan ada penugasan, seperti saat kita bertemu secara langsung ya. Tadi file LKPD-nya sudah Ibu kirim di grup, kemudian beserta dengan contoh dari teks drama yang akan dianalisis. Sudah dibuka teks dramanya? Mungkin Ibu akan memberi waktu sekitar 10 hingga 15 menit atau 20 menit untuk mengerjakannya. Jadi ngerjainnya secara langsung biar Ibu tahu proses kalian serius ngerjain atau mencari di internet gitu. Jadi Ibu akan kasih kalian waktu 15 hingga 20 menit. Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Belum. Jadi setelah kalian menyelesaikan tugas ini, Ibu akan meminta kalian untuk membacakan atau mempresentasikan drama tersebut. Isi drama tersebut kemudian tentunya akan dikumpulkan dalam bentuk foto yang nanti bisa dijapri ke Ibu atau dikirimkan melalui absen yang akan Ibu kirim ya. Nanti kalau udah selesai, kasih tahu Ibu ya. Baik anak-anak, udah selesai mengerjakan tugasnya? Sudah, Bu. Oke, boleh dibacakan hasil menganalisis isi dari teks drama yang tadi Ibu kirim? Baik, Bu. Isi drama.
drama yang berjudul Memilih Jurusan Kuliah yang Tepat. Dalam hal ini melibatkan 3 orang, yakni Firman, ibu, dan bapaknya. Sinopsisnya membahas tentang kebingungan Firman dalam menentukan jurusan kuliahnya, sementara periode pendaftaran telah dibuka. Berlatar di sebuah ruang keluarga, Firman dan kedua orang tuanya tampak berbincang dengan serius terkait masa depannya, sambil duduk menghadap ibu dan bapaknya. Firman memulai dialog sebagai berikut. Dialognya Ya. nggak usah dibacakan lagi ya, langsung ke. Baik, Bu. Kemudian Kemudian nasihat. Oke, nasihatnya. Drama tersebut memperlihatkan sisi kekeluargaan, bagaimana peran orang tua memberi jalan atau nasihat bagi sang anak. Tokoh Firman dalam cerita tersebut mendapat solusi terkait kebimbangan yang dialaminya. Bahkan dalam kejadian nyata, hal seperti ini sangat mungkin terjadi. Oke, baik. Baik, Asih, terima kasih untuk jawabannya. Kemudian, selanjutnya, jangan lupa itu nanti dikirim ke Ibu. Ibu akan memberi kalian tugas lagi, tapi dikerjakannya tidak sekarang lagi, melainkan untuk tugas minggu depan. Karena minggu depan kita udah berganti topik belajar. Oke. Ada yang ingin ditanyakan sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran pada hari ini? Tidak. Baik. Berarti Ibu cukupkan pertemuan melalui ruang maya pada hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Ibu ucapkan, kemudian selanjutnya sampai bertemu di minggu depan dengan materi yang berbeda. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.